Oke. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil praktikum dari modul 1 hingga modul 8 untuk mata kuliah POA Laboratorium. Dan rekan-rekan dari kelompok 6 ada saya Arini Yuli Wulandari, Bobi Haryadi, Eka Luciasari, Ferdinand Talo, dan juga Wisnu Anggara. Untuk judul masing-masing modulnya ada tertera di layar, sudah tertera di layar. Modul pertama ada forecasting, yaitu proses memperkirakan atau memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data yang ada di dalam tren yang sudah teramati. Untuk perhitungannya, kami melakukan empat macam metode, yaitu time series decomposition, moving average, Holtz, dan juga Winter. Untuk data yang kami gunakan sudah tertera pada layar. Untuk time series decomposition sendiri merupakan metode yang memisahkan data menjadi komponen tren, musiman, dan juga residual untuk memahami pola dan membuat prediksi. Untuk moving average sendiri, metode yang menggunakan rata-rata dari beberapa periode sebelumnya untuk meredam fluktuasi dan memperkirakan nilai masa depan. Untuk hasil forecastingnya, 1 tahun ke depan sudah tertera di layar. Lalu yang ketiga ada Hodge method, yaitu untuk memperluas moving average dengan mempertimbangkan tren linear dalam data time series. Lalu untuk winter methodnya untuk menggunakan metode yang menggunakan pendekatan Hodge yang ditambah dengan faktor musiman untuk menangani pola yang berulang. Dari perhitungan kami untuk modul 1 ini ditentukan metode time series decomposition merupakan metode forecasting yang paling akurat karena memiliki error yang paling kecil. Untuk modul 2 dilanjutkan oleh Kak Bobi. Oke. Untuk saya lanjutkan untuk model kedua, yaitu tentang aggregate planning. Di mana aggregate planning sendiri itu merupakan proses menetapkan tingkat output produksi secara keseluruhan untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dalam jangka menengah, yaitu dalam waktu 3 sampai 18 bulan. Perhitungan agregat yang dilakukan akan menggunakan 4 macam metode, yaitu yang pertama yaitu zero inventory plan, yang kedua constant workforce plan, yang ketiga overtime plus loss of sale, yang keempat overtime plus subcontract. Untuk data yang diambil yang dari periode Januari 2022 sampai Desember 2022. Oke, lanjut ke eh untuk zero inventory plan sendiri dapat diketahui sesuai dengan yang dijabarkan di gambar. Total production cost-nya tertera itu 150 juta. Untuk total hiring cost-nya di 70 juta. Total firing cost-nya di 381 juta. Total wage cost-nya di 6.582 juta. Total inventory cost di 419 jutaan, dan total cost zip methodnya di 198 jutaan. Overtime plus loss of sale-nya, total waste-nya di 5 jutaan, di total overtime cost-nya di 12 jutaan, 12 juta 852 ribu. Total loss of sale cost di 3 juta 240 3 juta 248 370 ribu. Di total inventory cost di 1.488 juta 200 ribu. Di total production cost di 158.120 juta 175 ribu. Total cost-nya di 220 miliar ya, 877 juta 407 tiga 620 di constant workforce plan-nya, production cost-nya di 223 miliar 360 juta 655 ribu.
Total hiring cost-nya di 37.570.000, total wage-nya di 7 miliar di 661.880.000-an. Total inventory-nya di 21 M 146 jutaan. Di total cost di 252 M 200 jutaan. Overtime plus subkontrak total wage-nya di 5 miliaran 168.728.620 rupiah. Overtime cost di 12 miliar 461 jutaan. Di total subkontrak cost di 6 miliar 180 jutaan. Total inventory cost di 377 juta 370.000. Total production cost di 198 miliar 847 jutaan. Total costnya sendiri yaitu 223 miliaran 36.633.620. Jadi total cost yang termurah eh yang itu mini- di antara ditambahin ya antara zero inventory plan, constant workforce plan, overtime plus loss of sale, overtime plus subcontract, dan dapat minimum cost ini di 894.479.480.231. Oke, next Kak. Untuk tahap modul ketiga itu proses assembly proses. Tahapan dalam produksi yang bermakna itu tahapan dalam produksi di mana berbagai komponen ataupun bagian individu digabungkan untuk membentuk produk akhir atau perakitan. Selama proses perakitan, langkah-langkah tersebut tertentu diikuti untuk memastikan bahwa semua komponen dirakit dengan benar dan efisien, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Di gambar dapat dianukan komponen-komponennya itu ada 12 komponen ya untuk kasus ini, yaitu yang pertama dari grip, yang kedua basket, 3 brake, 4 tire, 5 rim, 6 spokes, 7 hub, 8 pedal, 9 chainstay, 10 wheels, 11 saddle, dan 12 body. Dengan total list assembly-nya dari A4 sampai sub sub assembly SSA1 ya. Untuk assembly chartnya dapat kita lihat di kolom sebelah kanan. Oke. Untuk bill of materialnya dapat kita ada berapa komponen? Ada sekitar 22 komponen dengan level yang tersedia. Terus dengan kode-kodenya dari A3, A2 sampai dengan R ya. Disertai dengan deskripsi dan masing-masing quantity dan serta ada piecesnya. Untuk produk struktur bisa dilihat dari gambar yang tertera di sebelah bagian kanan. Oke, Kak. Oke, next. Baik, selanjutnya untuk modul 4 terkait master jadwal utama oleh perusahaan, termasuk jumlah dan periode waktu produksinya. MPS sendiri berfungsi sebagai panduan utama dalam perencanaan produksi, membantu perusahaan menentukan apa, kapan, dan berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Dari tabel terlihat beberapa eh, parameter-parameter yang digunakan untuk menghitung MPS, dimulai dari lead time atau waktu tunggu dari produksi hingga selesai. On hand adalah stok awal sebelum bulan Januari, seperti periode yang tertera. Lot size adalah produksi sesuai kebutuhan, safety stock adalah persediaan pengaman, DTF itu digunakan untuk mengunci jadwal jangka pendek agar tidak mudah diubah, sedangkan PTF memberikan batas waktu minimum untuk perubahan perencanaan. Next. Terlihat dari tabel perhitungan MPS sendiri, di sini ada forecast versus customer order, di mana forecast sendiri menunjukkan perkiraan permintaan tiap bulan, sementara customer order menunjukkan jumlah permintaan aktual. Untuk perhitungan MPS sendiri biasanya menggunakan nilai yang paling besar antara period atau forecast. Selanjutnya ada project available balance, adalah stok akhir yang diproyeksikan setelah dikurangi dari permintaan. Sedangkan available to promise adalah stok yang bisa dijanjikan kepada pelanggan setelah eh, memenuhi permintaan. Master schedule di sini adalah inti dari jadwal produksi di mana setiap bulan produksinya bervariasi.
Bisa dilihat pada tabel bahwa PAB pada bulan Oktober sampai Desember 2022 bernilai negatif, artinya stok stok dari komponen ini harus segera diproduksi. Next. Yang selanjutnya terkait Material Requirement Planning atau MRP. MRP sendiri adalah proses yang dirancang untuk merencanakan produksi dan mengelola persediaan dalam proses manufaktur. MRP berfungsi untuk menghitung jumlah bahan dan komponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, serta menentukan kapan bahan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi jadwal produksi. Bisa dilihat dari tabel sebelah kiri, adalah tabel dari komponen-komponen. Terlihat ada komponen dari grip, basket, brake, dan lain-lain, dan juga beberapa parameter penting yang digunakan dalam perhitungan MRP seperti quantity atau jumlah komponen yang dibutuhkan untuk satu unit. On hand itu adalah stoknya. Stok saat ini, safety stoknya adalah eh, stok pengaman. Lot size adalah jumlah minimum produksi. Lead time adalah batas waktu dari produksi sampai produk jadi. Sedangkan schedule receipt adalah jumlah material yang akan diterima di periode tertentu. Sedangkan di sisi tabel sebelah kanan menunjukkan biaya dari beberapa komponen, yaitu ordering cost atau biaya pemesanan, setup cost biaya produksi, dan holding cost biaya penyimpanan. Next. Terlihat tabel dari perhitungan MRP dari tiga komponen utama, yaitu dari body, saddle, dan pedals. Kita ambil contohnya dari body sendiri, ada part number, ada quantity, ada on hand, ada safety stock, ada lot size-nya, dan juga ada lead time-nya. Bisa dilihat dari tabel tersebut, gross recruitment ini menunjukkan kebutuhan total setiap periode berdasarkan MPS-nya. Schedule receipt ini adalah jumlah unit yang akan datang sesuai jadwal. PAB1 adalah proyeksi stok tersisa dari bulan sebelumnya setelah dikurangi dari kebutuhan. Net recruitment ini adalah eh, gross recruitment dikurangi PAB ditambah schedule receipt, dan jika hasilnya lebih dari 0, berarti harus produksi atau harus melakukan pemesanan. Sedangkan plan order receipt adalah jumlah unit yang perlu diterima agar kebutuhan bulan ini terpenuhi, dan juga plan order release adalah jumlah unit yang harus dipesan di periode sebelumnya. Bisa dilihat dari perhitungan MRP pada bagian body, kita lihat bahwa pada periode 10 hingga 12, kebutuhan meningkat cukup tajam, sehingga perusahaan harus melakukan pemesanan dengan memperhatikan lead time sekitar 2 bulan. Bandingkan pada MRP pedals, kebutuhan selalu tinggi karena kuantitinya 2 per unit, sehingga plan order receipt dan plan order release-nya lebih besar dari komponen lainnya. Dengan pendekatan menggunakan MRP ini, perusahaan dapat memastikan seluruh komponen tersedia secara tepat waktu dan menghindari keterlambatan produksi. Next. Kemudian untuk load sizing merupakan proses menentukan ukuran batch atau kualitas yang optimal untuk diproduksi atau dipesan dalam konteks manajemen, persediaan, dan perencanaan produksi. Dalam metode load sizing, kita dapat menggunakan 4 macam metode, yaitu yang pertama part period balancing. Part period balancing ini dapat menyeimbangkan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal. Kemudian yang kedua ada silver meal heuristic. Oke, kemudian ada last unit cost dan Wagner within. Next. Dari beberapa metode dapat dilihat dari tabel yang sudah disediakan. Ada part period balancing, silver meal heuristic,
Wenger-Wittin, dan last unit cost. Next. Kemudian ada inventory control. Inventory control ini merupakan pendekatan pengendalian persediaan yang dilakukan berdasarkan permintaan yang sudah diketahui atau sudah diprediksi sebelumnya secara pasti dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, di sini ada hasil perhitungan Kanban-nya, ada beberapa indikator seperti lead time aktual, expected lead time, demand atau permintaan, kemudian unit per Kanban. Nah, di sini dengan indikator tersebut dapat ditentukan safety stoknya, yaitu sebanyak 16,77 unit, kemudian jumlah Kanbannya ada 8 kartu, dan maksimum inventorinya sebanyak 184,43 unit. Kemudian modul 8 pada operation scheduling. Operation scheduling merupakan proses perencanaan dan penjadwalan aktivitas operasional dalam sistem produksi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengidentifikasi urutan proses, dan menentukan waktu aktivitas dalam lingkungan produksi yang dinamis. Optimalisasi penjadwalan ini sangat penting untuk mempertahankan daya saing industri karena tidak hanya menyoroti efektivitas alokasi sumber daya manusia itu sendiri, tapi juga menyoroti kapasitas sistem pada mesin itu sendiri pada saat sistem beroperasi. Operation scheduling ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mesin scheduling dan yang kedua untuk engineer scheduling. Dalam mesin scheduling kita menggunakan metode Campbell, Dudek, and Smith algorithm, yang mana ada 4 mesin, yaitu lathe mesin, CNC mesin, milling mesin, dan drilling mesin, di mana dalam 4 mesin itu dikerjakan ada 5 pengerjaan, yaitu brick pad, caliper mount bolt, rotor, yang terakhir hydraulic hose. Dalam metode Campbell, Dudek, and Smith algorithm ini sendiri, pengelompokan iterasi yang dipakai ada 3. Jadi mesin pertama dan mesin keempat. Yang kedua, mesin pertama ditambah mesin kedua, dan mesin ketiga ditambah mesin keempat. Dan iterasi ketiga, mesin pertama, mesin kedua, mesin pertama ditambah mesin kedua, ditambah mesin ketiga. Dan mesin kedua ditambah mesin ketiga dan mesin keempat. Kemudian dicari nilai yang terendah sebagai pengelompokan yang pertama dikerjakan. Next. Kemudian engineer scheduling. Dalam penghitungan engineer scheduling digunakan aplikasi Lingo untuk alokasi tenaga kerja. Engineer scheduling ini ditentukan melalui 5 hari kerja dan 2 hari libur berturut-turut. Itu merupakan jadwal yang optimal. Setelah dihitung dengan menggunakan software Lingo, kita temukan pada hari Senin engineer yang bekerja itu ada 59, dan hari Selasa itu ada 66, Wednesday itu ada 55,
Thursday ada 57, Jumat ada 65 engineer, Sabtu ada 63, dan Sunday ada 61 engineer. Terdapat deviasi pada Senin, Selasa, dan Minggu terhadap kebutuhan aktual yang diperlukan pada sistem operasi itu sendiri. Berikut tabel yang didapat setelah menggunakan eh, software Linggo. Next, production capability. Dalam menghitung production capability, kita menggunakan dua metode, yaitu metode serial dan metode paralel. Yang pertama, metode serial itu dimulai ketika satu produk sudah selesai, dan metode paralel dimulai ketika produksi sedang berjalan. Output yang digunakan itu 12 unit per hari, sedangkan produksi pada Januari itu kita dapatkan 204 unit, sedangkan service stop tidak mencukupi. Dan idle time itu 40 menit yang kita dapatkan, sedangkan metode paralel output yang didapatkan 18 unit per hari, sedangkan produksi pada Januari kita dapatkan 306 unit, service stop pada metode paralel itu mencukupi, sedangkan idle time itu sendiri yang kita dapatkan 86 menit. Kemampuan menghasilkan produk per hari dan per bulan, serta efektivitas metode produksi dilihat dari output, pengaman, dan waktu menganggur idle time. Data ini kita ambil ketika kita menghitung idle time di mesin scheduling, sehingga hasilnya didapat pada metode serial dan paralel. Next, berikut presentasi dari kelompok 6 dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Berikut penutup dari saya. Assalamualaikum.